Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang literasi dasar topik 5 pada poin aksi nyata pengembangan kecakapan literasi diri. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Hana Deborah Malesi, biasa disapa atau dipanggil dengan sebutan Hana. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2022 pada Universitas Patimura Ambon. Pada topik 5 ini tentang pengembangan kecakapan literasi diri, ada dua aktivitas yang akan saya bahas. Aktivitas yang pertama adalah refleksi pembelajaran terkait pengembangan kecakapan literasi diri, dan aktivitas yang kedua adalah digital storytelling terhadap proses pembelajaran literasi selama mengikuti mata kuliah literasi dasar. Pada aktivitas yang pertama yaitu refleksi, ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama pertanyaannya adalah pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Yang kedua, setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Dan pada aktivitas yang kedua, digital storytelling, ada 2 pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi selama ini. Saya dapat memilih cerita mengharukan atau membahagiakan sesuai dengan pengalaman saya ketika mengikuti mata kuliah literasi dasar. Dan yang kedua, mengungkapkan harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Oke, kita masuk pada aktivitas yang pertama yaitu refleksi. Pada pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Nah, setelah mempelajari konsep pengembangan kecakapan literasi diri, saya mendapatkan 2 hal penting. Hal penting yang pertama adalah guru sebagai profesional, dan yang kedua pengembangan kecakapan literasi. Profesional artinya pengembangan literasi diri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional diri secara berkelanjutan melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan penelitian baik secara mandiri maupun kolaboratif. Dan yang kedua, pengembangan kecakapan literasi. Dalam rangka pengembangan kecakapan literasi diri, guru harus mampu memahami istilah 5T tambah 1H, di mana 5T tambah 1H itu adalah yang pertama time. Time ini adalah waktu yang tepat, kapan dan berapa lama literasi itu harus diberikan. Yang kedua, task. Task adalah tugas apa saja yang harus sesuai dengan kebutuhan, minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Yang ketiga adalah teks. Teks ini adalah pemilihan teks yang tepat pada saat program literasi itu dijalankan. Dan yang keempat, teaching strategi. Jadi teaching strategi ini adalah strategi apa yang harus digunakan dalam pembelajaran literasi yang efektif. Dan yang terakhir, talk. Talk ini adalah pembelajaran keterampilan lisan yang efektif. Kemudian pada poin 1A ini, A ini adalah assessment. Assessment itu adalah penilaian yang sesuai dengan kebutuhan, minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda?
Ya, setelah mempelajari konsep ini, menurut saya literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan saya karena dapat memperluas wawasan dan pengetahuan saya. Kemudian dapat membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan, membuat otak bekerja lebih optimal, dan mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari sebuah bacaan. Pertanyaan yang ketiga pada poin pemahaman refleksi ini adalah, sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, hal yang paling ingin saya lakukan adalah yang pertama, kunjungan perpustakaan. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan media kartu kata, gambar, dan teks cerita. Yang keempat, membentuk kelompok belajar di dalam kelas. Yang kelima, membuat program literasi seperti pohon literasi, mading kelas, pojok baca, poster, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada digital storytelling. Yang pertama, pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi selama ini. Ya, teman-teman, selama mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya merasa sangat senang karena telah belajar banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui terkait literasi. Dan setelah mempelajari mata kuliah literasi ini, saya telah memiliki banyak pengetahuan yang luas tentang literasi dasar sampai pada pengembangan kecakapan literasi diri, sehingga saya mempunyai konsep baru untuk diaplikasikan di sekolah. Selanjutnya, setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, perasaan saya sangat senang karena saya dapat merancang dan mengaplikasikan proyek literasi di sekolah tempat saya PPL. Jadi, saya dan teman-teman kelompok dapat mengobservasi lingkungan kaya literasi di SD Negeri 1 Galala yang merupakan objek dari tempat PPL kami. Kemudian kami membuat rancangan untuk membangun budaya literasi di sekolah tersebut. Rancangan yang kami buat adalah pojok baca, pohon literasi, gantungan literasi, dan perpustakaan agar bisa difungsikan kembali. Saya sangat senang karena dapat berkolaborasi bersama guru-guru, kepala sekolah, dan juga teman-teman sejawat dan orang tua, sehingga proses atau program rancangan untuk mengaplikasikan proyek literasi tersebut dapat berjalan dengan baik di SD Negeri 1 Galala. Perasaan senang yang terakhir yang saya rasakan adalah ketika membuat poster literasi pada saat mengikuti mata kuliah literasi dasar ini. Menurut saya, membuat poster literasi ini sangat menyenangkan karena dalam membuat poster literasi ini dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua teman-teman kelompok untuk menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga menjadi inspirasi bagi dosen mata kuliah lain. Karena pada saat kami membuat poster literasi ini, ada dosen yang terinspirasi dan memberikan tugas yang sama kepada kelompok kelas kami agar kami membuat kreativitas yang sama seperti yang telah kami lakukan pada mata kuliah literasi dasar ini. Pertanyaan yang kedua pada digital storytelling, mengungkapkan harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Nah teman-teman, dengan memperhatikan keenam aspek yaitu 5T tambah 1A, maka harapan saya adalah pembelajaran literasi bukan saja efektif, namun juga seimbang. Selanjutnya harapan saya
Untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya akan berperan dalam meningkatkan budaya literasi dan menciptakan program atau kegiatan literasi di sekolah yang mendukung gerakan literasi. Nah, contoh kegiatan literasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, kunjungan perpustakaan. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan media kartu kata, gambar dan teks cerita, membentuk kelompok belajar di dalam kelas, dan yang keempat, menciptakan sudut baca di dalam kelas. Nah, sekian dan terima kasih video saya kali ini tentang pengembangan kecakapan literasi diri pada aksi nyata topik 5 literasi dasar. Sampai jumpa pada video berikutnya.